Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita masuk ke bab 3 nih. Ini penting banget kayak semacam peta jalannya lah buat memahami isi buku ini secara keseluruhan. Fokusnya itu gimana merancang hidup panjang, tapi yang berkualitas sampai tua nanti. Dan yang penting, bedain antara tujuan, strategi, sama taktik. Ketiganya beda kan? Betul sekali. Inti bab ini tuh pergeseran cara pandang ya. Dari yang namanya kedokteran 2.0, itu pendekatan medis yang ya seringnya baru gerak kalau kualitas hidup udah mulai turun. Nah, kita mau geser ke kedokteran 3.0. Tujuannya memperpanjang masa sehat, istilahnya health span. Jadi periode kita sakit atau nggak berdaya di akhir hidup itu ditekan sependek mungkin. Ada cerita Sophie di buku ini kan, ibunya teman penulis. Itu contoh nyata gimana kualitas hidup bisa hilang jauh sebelum meninggal secara biologis. Nah, bab ini langsung nanya ke kita nih, pertanyaan mendasar banget. Nanti kalau udah usia lanjut, sebenarnya mau bisa ngapain aja sih? Ini bukan mikirin kapan meninggal ya, tapi lebih ke aktivitas spesifik. Penulis pakai ide centenarian decathlon, kayak 10 lomba pribadi buat usia 100 tahun gitu. Misalnya masih mau bisa angkat koper sendiri, main sama cucu, naik tangga tanpa ngos-ngosan. Ini penting banget, biar tujuannya jelas. Soalnya, kita kan cenderung abai sama masa depan, istilahnya? Hyperbolic discounting. Iya, benar. Dan kalau lihat grafik di bab ini, kelihatan jelas bedanya. Ada kurva kedokteran 2.0 yang khas, fungsi tubuh turun pelan-pelan dari usia paruh baya, terus anjlok, walau mungkin umurnya panjang. Bandingkan sama kurva ideal kedokteran 3.0, fungsinya dijaga tetap tinggi lebih lama, baru turunnya tajam di akhir banget. Nah, tujuan strategisnya itu memampatkan periode nggak mampu di akhir hidup. Beda banget sama nasib Sophie itu, yang kehilangan kemandirian, kehilangan kebahagiaan hidup bertahun-tahun sebelum wafat. Akibat keterbatasan fisik, terus demensia pula. Terus ada kutipan Sun Tzu yang menarik ya. Strategi tanpa taktik itu lambat. Tapi taktik tanpa strategi itu, cuma bikin ribut sebelum kalah. Analogi pertarungan Muhammad Ali lawan George Foreman yang rope a dope itu pas banget di sini. Iya. Strategi Ali kan jelas, bikin Foreman capek. Nah, dari situ baru muncul taktiknya. Nyender di tali, biarin Foreman mukul, hemat tenaga, baru nyerang pas lawan udah lemas. Strategi ngarahin taktiknya. Nah, ini relevan banget buat umur panjang. Kalau nggak ada strategi yang jelas, misalnya komitmen ke pencegahan dini ala kedokteran 3.0 tadi, orang cenderung cuma ikut-ikutan taktik aja. Hari ini diet A, besok olahraga B, lusa suplemen C. Nggak ada arahnya, gitu. Bener juga. Jadi kayak nggak ada fondasinya ya? Tepat. Taktik itu baru ada gunanya kalau jadi bagian dari strategi besar. Pertanyaan pentingnya, strategi kesehatan Anda itu apa? Oke. Terus di bab ini juga dikenalin domain-domain taktis utama yang nanti dibahas lebih dalam. Ada latihan fisik. Ini nggak cuma soal jenis olahraganya, tapi ada aspek spesifik kayak kekuatan otot, terus stabilitas. Ini penting buat cegah jatuh kan ya? Penting banget. Lalu efisiensi aerobik, zone 2 itu, sama kapasitas puncak aerobik atau VO2 max. Terus ada nutrisi. Fokusnya ke biokimia, keseimbangan energi, sama kebutuhan protein yang katanya ningkat seiring usia. Iya, itu sering dilupakan. Terakhir, tidur dan kesehatan emosional. Nah, semua ini tuh kayak senjata kita buat melawan dua ancaman utama penuaan yang disorot di bab ini. Pertama, penurunan fungsi kognitif, mulai dari gampang lupa sampai amit-amit demensia. Kedua, penurunan fungsi fisik. Ini mencakup kerapuhan atau frailty, kehilangan massa otot, sarkopenia, tulang keropos, osteoporosis, nyeri kronis, sampai risiko jatuh yang bisa fatal. Oh, kayak yang dialami Sophie itu ya, jatuh. Persis. Makanya latihan kekuatan buat lawan sarkopenia, latihan stabilitas buat cegah jatuh, nutrisi yang pas, tidur cukup, jaga emosi, itu semua implementasi taktis dari strategi kedokteran 3.0. Oke, jadi intinya apa nih buat kita semua? Bab 3 ini kayaknya ngajak kita buat nggak cuma jadi pelaku taktik kesehatan aja. Maksudnya yang cuma ikut-ikutan tren gitu. Tapi jadi ahli strategi buat umur panjang kita sendiri. Definisikan dulu tujuan spesifiknya, si centenarian decathlon versi Anda itu apa. Pahami strategi besarnya,
pendekatan kedokteran 3.0 tadi, nah baru deh pilih dan jalanin taktik yang paling pas buat kita. Dan ini memunculkan satu pertanyaan refleksi yang penting banget menurut saya. Buku ini kan bilang, sekedar tahu itu nggak cukup. Tahu brokoli sehat, ya nggak otomatis bikin kita panjang umur berkualitas kan? Iya juga. Pertanyaannya jadi gini, gimana kalau Anda mulai melihat setiap pilihan harian Anda, apa yang Anda makan, gimana Anda gerak, jam tidur Anda, bukan lagi sebagai tindakan acak atau terpisah, tapi sebagai langkah taktis yang sengaja dirancang buat mendukung strategi jangka panjang Anda. Strategi untuk mencapai versi terbaik diri Anda mungkin di usia 80, 90, atau bahkan 100 tahun nanti. Kira-kira perubahan cara pandang ini bakal ngubah apa yang Anda lakukan hari ini nggak? Gimana?